Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Desi Maharani Syaputra dengan NPM 2330-143. Dan saya, Aurelia Nashwa Salsabila dengan NPM 233010028. Apa sih perbedaan mikrometer sekrup dan juga jangka sorong? Yang pertama, mikrometer sekrup adalah alat ukur dengan ketepatan atau presisi yang tinggi. Biasanya, alat ukur ini digunakan untuk mengukur suatu benda kerja dengan jarak ukur tertentu. Nah, mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dari suatu benda, ketebalan benda, mengukur kedalaman celah lubang, dan juga mengukur diameter dari suatu lubang. Nah, selanjutnya adalah jangka sorong. Yang dimana jangka sorong adalah alat ukur yang memiliki dua skala utama, yaitu cm dan juga milimeter. Nah, yang dimana jangka sorong ini tidak hanya digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah cincin ataupun diameter bagian dalam pipa. Nah, tapi jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman dari sebuah benda maupun luas dari benda kerja itu sendiri. Apa sih yang dinamakan zero error negatif dalam sebuah jangka sorong? Yang dinamakan zero error negatif dalam jangka sorong adalah kesalahan pembacaan yang terjadi pada saat skala nonius itu menunjukkan angka di bawah 0 ketika rahang jangka sorong itu tertutup rapat, karena seharusnya skala nonius tersebut bernilai 0. Ketika rahang jangka sorong itu ditutup sepenuhnya, maka bisa terjadi tiga kemungkinan. Yang pertama, jika skala nonius tersebut tepat sejajar dengan 0 pada skala utama, maka tidak akan terjadi zero error negatif. Nah, yang kedua itu adalah jika nilai skala nonius itu berada di sebelah kiri atau sebelum 0, maka di situ akan terjadi yang namanya zero error negatif. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah jika pada kondisi skala nonius tersebut berada di sebelah kanan atau sesudah 0 pada skala utama, maka di situ akan terjadi yang namanya zero error positif. Nah, kemudian ada bagian-bagian dari jangka sorong yang bisa dilihat di sini. Nah, bagian-bagiannya itu yaitu ada pengunci, ada skala utama, skala nonius, ada rahang geser, ada rahang tetap, ada alat bantu geser. Nah, penjelasan untuk bagian A, B, C itu adalah yang A fungsinya untuk mengukur bagian luar dari benda kerja. Nah, yang B itu untuk mengukur suatu diameter atau celah. Nah, untuk yang C itu untuk mengukur bagian dari kedalaman benda kerja tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terkait mesin milling, yang dimana mesin milling ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu horizontal dan juga vertikal. Yang pertama kita bahas adalah horizontal. Nah, horizontal ini dimana spindle atau porosnya itu berada secara horizontal. Nah, biasanya digunakan untuk memotong benda besar dan juga berat. Umumnya ini tuh digunakan untuk pemotongan kasar. Contohnya ada milling sisi dan juga slotting horizontal. Nah, selanjutnya untuk yang vertikal itu adalah spindle atau porosnya berada secara vertikal, yaitu tegak lurus dengan meja kerjanya. Nah, yang dimana biasanya mesin milling vertikal ini digunakan untuk pekerjaan yang memiliki tingkat presisinya itu tinggi. Nah, dalam proses pengoperasian dan juga pengaturannya, mesin milling vertikal ini jauh lebih mudah digunakan. Sebagai contoh ada face milling, end milling, dan juga boring. Macam-macam support pada mesin bubut. Yang pertama yaitu eretan atas, yang kedua eretan alas, yang ketiga eretan lintang. Kemudian untuk macam-macam jenis las, yaitu ada dua jenis, yaitu ada las karbit yang dimana fungsinya untuk menyambungkan dua bagian logam dengan proses pemanasan yang didapat dari pembakaran suatu gas. Yang mana dua gas tersebut yaitu ada gas asam dan juga gas asetina atau biasa disebut juga gas karbit. Kemudian yang kedua ada las listrik. Las listrik itu fungsinya untuk menggabungkan dua buah logam sejenis maupun tidak sejenis dengan mencairkan logam tersebut di atas atau di bawah titik leburnya dengan atau tanpa tekanan. Kemudian, apa sih yang disebut atau dimaksud dengan SolidWorks itu? Nah, SolidWorks di sini
yaitu suatu software CAD 3D yang berbasis parametrik dan memudahkan pengguna untuk mengedit berkas gambar yang sudah dibuat. Kemudian ada pun juga tool SolidWorks. Pada menu utama ada part, assembly, dan drawing. Pada menu sketch ada sketch toolbar dan juga smart dimension. Dan juga yang terakhir pada menu features ada extrude boss, ada extrude cut, ada fillet, dan juga chamfer. Lalu untuk apa yang dimaksud dengan Mastercam, yaitu suatu software yang banyak digunakan dalam industri manufaktur untuk merancang dan juga mengendalikan proses permesinan dengan presisi yang tinggi.